Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nilnal Muna Hifdil Ula, SPDI MPD. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, tepatnya di Prodi Manajemen. Perkenankan, saya kali ini akan mencoba menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan metode DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Pendidikan Agama Islam dengan kode mata kuliah MKU 104 dengan bobot 2 SKS. Dan bahasa pengantar yang biasa saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah umum atau pengembangan kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa pada semua program studi di Universitas Muria Kudus. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memahami prinsip, konsep, tujuan, dan manfaat dari aspek-aspek yang dipelajari dalam pendidikan agama Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya. Capaian pembelajaran atau CPL program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Dan yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, maka pada akhir perkuliahan, yang pertama, mahasiswa dapat memaksimalkan pengamalan ajaran Islam, akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan pendapat dalam fikih Islam dengan baik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena kehidupan bermasyarakat dalam perspektif Islam dengan bijak. Referensi yang digunakan di mata kuliah Pendidikan Agama Islam diantaranya yang pertama adalah buku ajar Pendidikan Agama Islam yang saya susun sendiri, Ahmad Nilnal Muna Hifdil Ula, di tahun 2022. Kemudian buku Bassam Tibi dengan judul Kebudayaan dan Perubahan Sosial. Kemudian ada bukunya Prof. Mahasin di tahun 1999 yang berjudul Memahami Islam dengan Ilmu dan Keadaban, serta ada beberapa daftar pustaka, sumber pustaka lainnya yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini dilakukan dengan kombinasi sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa asesmen melalui LMS Sunan yang dimiliki oleh Universitas Muria Kudus. Untuk pertemuannya,
Kita di mata kuliah pendidikan agama Islam ini ada 16 kali pertemuan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, kemudian disusul dengan UTS, dan 7 pertemuan lagi setelah UTS, dan pertemuan ke-16 yakni UAS. Sebelum UTS biasanya kita melakukan review materi. Di antara materi-materi yang kita sampaikan, yang pertama adalah terkait dengan point of view dalam memahami Islam, terkait dengan apa itu sumber hukum Islam, apa saja, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, kemudian ada sumber hukum Islam primer dan sekunder. Kemudian kita bicara terkait dengan prinsip Islam. Selain itu kita juga selanjutnya berbicara terkait dengan Islam dan pandemi, karena kita tahu bahwa pandemi yang terjadi di beberapa waktu yang lalu sempat membuat kebingungan masyarakat, terutama terkait dengan pengamalan syariat Islam di saat itu. Kemudian kita berbicara terkait dengan tasawuf, etika, moral, dan akhlak, karena kita tahu etika, moral, dan akhlak merupakan hal yang patut untuk terus kita terangkan, kita berikan pencerahan mahasiswa terkait dengan hal tersebut. Kemudian kita bicara terkait dengan Islam dan iptek, di mana kita akan menjelaskan terkait dengan apa hubungan iptek dengan Islam. Kemudian kita berbicara menjelaskan di pertemuan selanjutnya terkait dengan Islam dan HAM serta demokrasi. Kita jelaskan apakah di Islam ada istilah HAM, apakah di Islam ada istilah demokrasi, dan bagaimana HAM dan demokrasi dalam perspektif Islam. Kemudian kita menjelaskan di pertemuan selanjutnya ada Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Kita akan menjelaskan bagaimana hukum nasionalisme dalam perspektif Islam. Kemudian ada pembahasan terkait dengan Islam dan gender. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana gender dalam perspektif Islam. Dan ada pembahasan tentang Islam dan ekonomi. Kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam perspektif Islam. Kita akan bahas terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam perspektif Islam. Metode pembelajaran yang kita gunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS, kita akan menggunakan metode discovery learning, diskusi, dan presentasi kelompok. Untuk perkuliahannya, kita ada sinkronus tatap muka, baik menggunakan Google Meet atau tatap muka langsung atau Zoom meeting. Dan juga ada asinkronus, kita menggunakan WA Group atau forum diskusi di LMS Sunan punyanya Universitas Muria Kudus. Hasil pembelajarannya, maka dari mata kuliah pendidikan agama Islam ini, dari penugasan kelompok setiap minggunya, berdasarkan bahan kajian atau bahan pembelajaran sebanyak 11 kali, akan diadakan diskusi kelompok, di mana penilaiannya akan didasarkan pada rubrik komunikasi lisan, tertulis, yang di dalamnya memuat bahasa, kerapian, isi, dan organisasi. Untuk bobot penilaiannya, bentuk evaluasi hasil pembelajaran, kita memiliki bobot penilaian. Yang pertama adalah untuk tugas baik mandiri maupun individu maupun kelompok, sekaligus nilai keaktifan memiliki bobot 20%. Untuk bobot penilaiannya, kita menggunakan prosentase bahwa untuk tugas, baik itu tugas mandiri maupun kelompok, memiliki bobot 20%. Kemudian UTS memiliki bobot 25%. Kemudian UAS memiliki bobot 30%. Dan nilai partisipasi memiliki bobot 20%. Nilai partisipasi kita dapatkan dari para penanya dalam diskusi, para penjawab dalam diskusi, para penyanggah dalam diskusi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus.
Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, baik. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita di pertemuan ke-15 ya teman-teman. Jadi untuk minggu depan jenengan silahkan mempersiapkan untuk UAS. Untuk materinya nanti akan kita share di Sunan juga. Sebelum kita lanjutkan, saya cek dulu kehadirannya teman-teman. Meskipun kelihatannya sih hadir semua ya. Oke, rajin-rajin sih anak kelas ini ya. Mas Arya Nur Pambudi. Oke, siap. Mbak Salma Revalina. Oke, siap. Mas Muhammad Trio Aswaja. Oke. Mbak Citra Naila Arifiani. Oke. Oke, di pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas terkait dengan Islam dan ekonomi. Jadi saya mohon izin untuk menampilkan slide-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini dia, Islam dan ekonomi. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita akan bahas tentang Islam, kebudayaan, dan kearifan lokal. Oke, masih ada yang ingat ya? Masih di luar kepala alias lupa gitu ya. Nah, Islam, kebudayaan, kearifan lokal itu dulu kita sempat bahas bahwa fungsi Islam adalah sebagai filter budaya. Oke, jadi tidak semuanya setelah datangnya Islam itu harus dihentikan. Tetapi ada juga kebudayaan kearifan lokal sebelum datangnya Islam yang masih boleh dilanjutkan. Ada juga yang memang harus dihentikan. Ada juga yang boleh lanjut setelah ada penyesuaian. Nah, itu bahasan kita kemarin. Semoga masih nanti bisa jenengan refresh, jenengan baca-baca sekali lagi. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita akan membahasnya tentang Islam dan ekonomi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengadakan pretest nih. Jadi silahkan dicatat di kertas masing-masing. Ya, dicatat di kertas masing-masing. Apa sih menurut jenengan hubungan antara Islam dan ekonomi? Gitu ya. Ya, apa Islam dan ekonomi? Hubungan Islam dan ekonomi. Menurut jenengan, jadi apakah ada kaitannya nih antara Islam dan ekonomi atau keduanya itu merupakan dua hal yang berbeda? Sepanjang apa menurut jenengan Islam dan ekonomi itu apa kira-kira? Oke, jadi bahasan kita di hari ini adalah terkait dengan Islam dan ekonomi. Apakah ekonomi dan Islam itu dua hal yang berbeda? Dalam artian ekonomi itu seringkali identik dengan duniawi, gitu kan? Sedangkan Islam itu identiknya dengan akhirat, gitu kan? Apakah keduanya ada keterkaitan atau memang keduanya itu dua hal yang berbeda? Nah, kita akan bahas di kesempatan hari ini. Teman-teman, ekonomi itu adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Jadi sebuah kegiatan nih teman-teman, sebuah kegiatan yang di situ berisi usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Jadi apapun usaha itu, jika itu bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia, maka kegiatan atau usaha itu bisa dikatakan sebagai kegiatan apa tadi? Ekonomi. Nah, dalam pengertian Islam, teman-teman, kalau disandingkan dengan kata-kata Islam, maka ekonomi telah menjadi satu disiplin ilmu yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia, tapi didasarkan kepada asas dan nilai-nilai Islam. Jadi ada tambahan dikit di belakangnya. Sama-sama usaha, sama-sama kegiatan, tetapi nilai-nilai yang dipakai dalam usaha dan kegiatan tersebut adalah nilai-nilai apa? Islam. Itu yang akhirnya memunculkan istilah ekonomi apa tadi? Islam. Atau dengan bahasa lain,
Ekonomi Islam berarti analisa tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum-hukum syariah. Artinya, yang digunakan untuk menganalisis itu bukan lagi aturan-aturan umum, tetapi di situ pakainya adalah aturan-aturan terkait dengan apa tadi? Syariah. Yang tentunya syariatnya yang dimaksud adalah syariat Islam. Oke. Nah, ini sosok panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan makhluk yang sempurna. Beliau ternyata sejak usia 12 tahun itu sudah melakukan internship, teman-teman. Internship itu magang. Ya, magang. Tapi jangan jenengan bayangke sama dengan jenengan magang di tere batik kayak gitu, bukan. Ini dia internshipnya dia mengikuti pamannya Abi Thalib. Bahkan waktu itu sudah antar negara. Sudah berjalan atau sampai di 3 negara, bahkan sudah kalau dihitung itu sudah lebih dari 1.500 km. 1.500 itu kalau kita hitung sini sampai mana itu. Dan tentunya transportasi waktu itu tidak semodern zaman sekarang. Itu paling-paling naiknya apa? Onta. Berarti butuh berhari-hari waktu itu. Nah, ini beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, teman-teman. Yang pertama adalah kita pastikan bahwa Allah itu pemilik segala sesuatu. Kalau jenengan ada yang pernah dengar lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun di langit itu adalah semuanya miliknya siapa? Allah. Kenapa ini jadi prinsip? Agar nanti jadi pegangan buat kita. Kalau kita menyadari bahwa semuanya itu milik Allah, maka kalau diambil, ya wis, tidak apa-apalah, wong itu titipan gitu kan. Atau kalau jenengan tiba-tiba untung besar, maka tidak jadi bersombong. Wong menyadari bahwa itu hanya apa? Titipan. Segala sesuatu sebetulnya miliknya siapa? Allah. Yang kedua, bahwa kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan di akhirat. Maka ketika jenengan kerja, jenengan mencari uang, pastikan bahwa itu jangan diniati untuk foya-foya di dunia saja. Ya pastikan diniati untuk akhirat. Nanti kalau sudah banyak dibuat naik haji gitu. Atau dibuat mencari istri lagi gitu. Loh, mencari istri ibadah enggak? Oh, ngawur. Ya. Kemudian bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat. Kenapa? Ini ada sebuah ayat wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita sebagai manusia itu harus berimbang. Ibadah terus dari pagi sampai sore wiridan, terus malam wiridan. Lah anak istrinya mau dikasih makan apa? Sholat terus. Kalau ditanya kenapa kok sholat terus? Lah mumpung belum disolati. Ya harus berimbang. Jenengan hidup di dunia, maka butuh bekal untuk hidup di dunia. Maka boleh bekerja, boleh mencari mata pencaharian. Kemudian tetap berlaku adil kepada sesama manusia. Ini juga menjadi prinsip penting dalam berinteraksi ini. Ya, jenengan harus berlaku adil kepada sesama manusia. Di sini disebutkannya sesama manusia loh teman-teman, bukan sesama muslim loh. Artinya apa? Memperlakukan non-muslim sekalipun dalam interaksi sosial, kita layak memperlakukannya dengan baik. Jangan mentang-mentang non-muslim terus jenengan musuhi. Gitu kan? Jenengan mentang-mentang punya tetangga rumah berdagang, mentang-mentang dia non-muslim, terus jenengan jahati, misal. Jenengan jelek-jelekan kalau ada orang yang beli ke tempat jenengan, terus jenengan jelek-jelekan, jangan beli ke situ. Itu barangnya expired semuanya. Nah, seperti itu kan. Hanya karena dia non-muslim, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita diperkatakan tetap berlaku adil kepada sesama manusia. Oke, sekarang dasarnya apa dalam ekonomi Islam ini? Yang menjadi dasar tentunya pertama adalah Quran, teman-teman. Jadi kita menentukan ini boleh dilakukan, ini tidak, ini halal, ini haram. Dasar pertama adalah Quran. Yang kedua apa? Hadis. Yang ketiga apa? Ijma. Masih ada yang ingat apa itu ijma? Kesepakatan, oke? Kesepakatan ulama. Jadi kesepakatan ulama. Ada yang keempat namanya qiyas. Kalau qiyas itu menyamakan sesuatu, oke, yang belum jelas hukumnya dengan sesuatu yang
Sudah jelas hukumnya dan memiliki persamaan ilat. Nah, ini pernah kita bahas dulu di pertemuan pertama ya, di point of view dalam memahami apa? Islam, terkait dengan sumber-sumber hukum apa? Islam. Oke, bagus, masih ingat berarti. Antara sering belajar atau tiba-tiba pas tadi malam belajar. Oke, lanjut. Nah, sekarang karakteristik bisnis syariah dan yang konvensional, teman-teman. Jadi kalau kegiatan ekonomi yang sudah sesuai dengan syariat Islam, maka dengan bahasa lain itu kadang disebut dengan bisnis syariah. Yang sesuai dengan syariah. Tentunya syariah yang di situ dimaksud adalah syariat apa? Islam. Nah, salah satunya yang membedakan adalah ini. Kalau bisnis syariah yang sesuai dengan syariat Islam itu dasarnya adalah akidah Islam. Tapi kalau konvensional itu dia dasarnya adalah nilai-nilai materialisme. Selalu ingin mencari keuntungan. Motivasinya juga beda. Kalau yang berbisnis dengan prinsip syariah itu dia motivasinya pengen bahagia di dunia, juga nanti sukses di akhirat. Pengen sukses di dunia, pengen bahagia di akhirat. Tapi orang yang bisnisnya konvensional, itu dia pasti hanya akan mementingkan dunia saja. Akhirat urusan belakang katanya. Kemudian terkait orientasi, itu kalau bisnis syariah, selain mementingkan profit dan pertumbuhan, dia juga nanti akan memperhatikan terkait dengan zakatnya. Dia akan memperhatikan terkait keberkahannya. Tetapi kalau bisnis konvensional, dia tidak akan memperhatikan zakatnya, apalagi bicara tentang keberkahan. Yang penting ya ini, profitnya lancar, terus tumbuh, ya, pertumbuhan usahanya pesat, ya, tidak memikirkan keberkahan dan juga zakat. Kemudian terkait etos kerja, orang yang bisnisnya berlandaskan syariat itu dia pasti akan menganggap bahwa bisnis adalah bagian dari apa? Ibadah. Jadi dia semangat kerja, tetapi kenapa kok dia bisa semangat? Karena dia menganggap bahwa bisnis itu ibadah. Tapi kalau yang bisnis konvensional, dia itu biasanya semangat hanya karena ingin kebutuhan duniawinya tercukupi. Jadi dua hal yang berbeda, sama-sama semangat, tapi yang menjadi motivasi berbeda. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, sementara ada yang mau ditanyakan? Nah, yang dilarang dalam Islam itu adalah maghrib, teman-teman. Ini bukan maghrib yang sebelum isya loh ya. Maghrib itu kepanjangan dari maisir, gharar, dan riba. Maisir itu sesuatu ini. Maisir itu artinya di situ ada untung-untungan, kayak perjudian gitu loh. Jadi jenengan transaksi tapi di situ ada untung-untungan serba ketidakjelasan. Contoh nih, jenengan beli lele, terus kemudian lele itu dimasukkan ke dalam kolam, kemudian mancing bareng-bareng. Itu kan nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat apa? Sedikit, kayak untung-untungan kan itu. Nah, itu masuk kategori maisir. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan maisir? Mau bertanya, bagaimana hukumnya kripto? Biasanya kan ada orang itu memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Kenapa keputusannya bisa berbeda? Oke, baik. Kripto, teman-teman, ada yang tahu ya, uang digital, kripto. Ini memang ada perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kenapa di sama-sama hukum Islam kok jawabannya bisa berbeda? Nah, ini lagi-lagi bahwa di Islam itu kadang muncul namanya perbedaan pendapat dalam tataran fikih. Karena fikih itu hasil pemahaman. Nah, sementara memahami teks Quran yang sama bisa jadi ulama memiliki pemahaman yang berbeda. Makanya seringkali ada khilafiyah kayak gitu. Dan itu tidak apa-apa. Kalau terjadi khilafiyah seperti itu, maka tinggal kita mau ikut yang mana. Gitu ya. Ada yang lagi mau ditanyakan? Kalau misalnya di bisnis jual beli dropship itu hukumnya apa? Oke. Jual beli dropship itu jual beli yang barangnya bukan milik kita ya. Oke. Kalau dropship itu sebetulnya juga ini, teman-teman. Itu kan bukan barang kita ya. Kenapa kok kita menjual? Berarti kita menjual barang milik orang lain. Kecuali nih kalau kita sudah dapat izin. Gitu kan? Entah itu izin sebagai suppliernya atau izin untuk menjualkan dengan nanti komisi tertentu, maka boleh. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Selanjutnya gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas, ya. Ya, ada ketidakjelasan di situ. Misal saya menjual angin yang ada di depan situ, itu kan tidak jelas kan, gharar. Kemudian yang terakhir adalah riba. Nah, ini riba. Riba itu ya adalah kelebihan
kelebihan. Jadi az-ziyadah kalau dalam secara lughatnya. Ini biasanya diidentikan dengan hutang, kemudian kembalinya harus lebih, ya gitu. Ya, jenengan menghutangi 1 juta, nanti harus kembali 1.200.000, kayak itu tuh masuk kategori riba. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bagaimana hukumnya kalau bekerja di bank menurut Islam? Mengingat bahwasanya pada saat itu kan kita berada di jurusan manajemen yang kemungkinan besar bekerja di sektor perbankan. Baik. Pertanyaan bagus nih. Jadi kita di prodi manajemen gitu ya, pasti ada yang cita-citanya jadi pegawai apa? Bank. Nah, pertanyaan boleh atau tidak? Nah, jawabannya gini teman-teman. Bank itu boleh atau tidaknya itu terkait dengan riba tadi, terkait dengan bunga. Nah, bunga sendiri itu ada ulama yang mengatakan bahwa bunga itu termasuk riba, tapi ada yang mengatakan tidak. Nah, karena hukum bunga sendiri belum jelas, berarti kerja di bank pun tidak boleh lantas diklaim langsung haram. Gitu ya, karena kan tadi terkait dengan apa? Bunganya sendiri belum tentu haram, berarti bekerjanya juga belum tentu apa? Haram. Mungkin kalau mau dapat pilihan nih, 1 pegawai bank, 1 presiden, ya milih presiden saja gitu ya. Tapi kalau 1 pilihnya pegawai bank sama jadi kuli bangunan, ya milih pegawai bank saja gitu aja. Yang jelas belum dipastikan haram karena ini khilafiyah. Oke, terakhir teman-teman, terkait dengan standar halal. Halal itu harus 3 terpenuhi. Bahannya harus halal, prosesnya harus halal, hasil dan distribusinya juga harus dipastikan halalnya. Baik, itu pertemuan kita di hari ini. Sekarang kita lakukan post test. Jenengan bisa buka di Sunan. Buka di Sunan. Dibuka di pertemuan ke-15. Di situ ada beberapa pertanyaan terkait dengan Islam dan ekonomi. Bisa dikerjakan. Oke, sudah cukup? Nah, baik, nilainya nanti akan muncul setelah saya lakukan koreksi. Di pertemuan kali ini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup? Baik. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-16 terakhir, berarti harus kita mempersiapkan untuk UAS, untuk kisi-kisi, materi, dan juga apa saja yang nanti harus dipersiapkan untuk UAS, nanti akan saya share di grup WA dan juga di Sunan. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus, kepada teman-teman di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muria Kudus, kepada teman-teman di program studi S1 Manajemen Universitas Muria Kudus, dan rekan sejawat dosen serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Akhirul kalam, saya akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.